Padahal sumpah perlindungannya kepada Rasul itu sallallahu alaihi wasallam adalah di antara bentuk keimanan itu padahal mah. Cuman akhirnya nggak sah imannya. Tidaklah sah akhirnya keimanan dan amal saleh yang datang dari seorang musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Sirah Nabawiyah. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang marhalah pertama dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang lebih dikenal di dalam sejarah dengan marhalah dakwah sirriyah, yakni dakwah belum frontal, belum terang-terangan, belum masuk ke ranah pengingkaran. Ya. Dakwah masih lebih kepada keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Ya, berlangsung marhalah tersebut atau fase tersebut berlangsung sekitar 3 tahun. Nah, kemudian pertemuan kali ini kita membahas tentang kemarin juga kita bahas tentang siapa aja yang sabiqunal awwalun. Nah, yang masuk Islam di fase pertama itu, di fase dakwah sirriyah itulah yang dikenal dengan nama as-sabiqun al-awwalun, para kaum muslimin terdahulu, ya. Kalaupun istilah as-sabiqun al-awwalun akhirnya ujung-ujungnya digunakan juga kepada seluruh kaum muslimin yang menyertai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam fase tersebut masuk Islamnya atau setelahnya, seperti kaum Ansar dari Madinah dan lain-lain, karena Allah sendiri berfirman as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Tuh, para kaum muslimin terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar. Tuh lihat, ansar yang masuk Islamnya, mereka mulai masuk Islam. Kaum Madinah, ini kaum Yathrib yang mulai masuk Islamnya setelah fase dakwah sirriyah masih terhitung juga as-sabiqun al-awwalun, karena Allah sendiri yang berfirman as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, para kaum muslimin terdahulu baik dari golongan kaum muhajirin ataupun ansar. Ya, jadi kaum sabiqunil awwalun secara umum diitlak juga digunakan penggunaannya untuk menamai seluruh kaum muslimin yang menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mereka masuk Islam di fase dakwah sirriyah atau masuk Islamnya pasca fase sirriyah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi as-sabiqunal awwalun memang terkadang digunakan istilah itu untuk mereka yang awal-awal masuk Islam di fase dakwah sirriyah. Kadang juga digunakan istilah itu untuk mengungkapkan, memaksudkan mereka, gitu. Ya. Kita juga sudah menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana di tangannya banyak kaum muslimin dan tokoh-tokoh kaum muslimin masuk Islam langsung dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kelak amalan mereka semua masuk ke dalam timbangan amal hasanahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di hari persidangan kelak. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Masuk al-marhalah ats-tsaniyah, fase kedua, ad-da'wah jiharan, dakwah terang-terangan, yakni mulai frontal, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal amr bi izhar ad-da'wah, ya. Awal perintah untuk menampakkan dakwah.
لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها نزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنة الدعوة ومجابهة الباطل بالحسنى. Dan ketika semakin terbentuk kekuatan orang-orang yang beriman, ya, dan mulai terbentuk di antara mereka ikatan persaudaraan dan ta'awun, ya, saling menolong. Dan ketika mulai mereka bersama-sama menanggung beban dakwah menyampaikan risalah ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mulai berdakwah terang-terangan, ya, dan mulai mengingkari kebatilan dengan cara yang baik, ya. Wa awwal ma nazal bihadha sadad qauluhu ta'ala. Dan surat pertama yang turun memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke fase dakwah terang-terangan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah, sampaikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Asy-Syu'ara. Ayat ini dari surat Asy-Syu'ara. Wa qad wurid fi siyaq dzukirat fihi awalan qissah Musa alaihi salam min bidayat nubuwwatihi ila hijratihi ma' bani Israil. Surat tersebut, yakni surat Asy-Syu'ara, datang mengkisahkan awalnya tentang kisah Musa alaihi salam, yakni Rasulullah Musa alaihi salam. Mengkisahkan kisah Musa alaihi salam sejak awal permulaan dakwahnya, ya, bahkan sampai hijrahnya bersama Bani Israel, yakni Musa alaihi salam membawa Bani Israel hijrah dari mana? Dari Mesir ke Syam, ya, ke Syam. Exodus, ya. Wa qissah najatihim min Fir'aun wa qaumih. Surat tersebut membicarakan juga tentang kisah bagaimana mereka diselamatkan dari kejaran kaum Fir'aun, dari Fir'aun dan kaumnya. Wa ighraq ali Fir'aun ma'ah. Mengisahkan tentang bagaimana ditenggelamkannya Fir'aun and the gang, ya. Wa qad ishtamalat hadhihi al-qissah ala jami'il marahil allati marra biha Musa alaihi salam. Apabila kita perhatikan surat Asy-Syu'ara tersebut, sungguh surat tersebut menceritakan seluruh fase dakwah Musa alaihi salam. Apabila kita perhatikan surat tersebut, ya, seluruh fase marhalah atau fase dakwah yang dilalui oleh Musa alaihi salam khilal dakwah Fir'aun wa qaumihi ila Allah, selama ia mendakwahi, menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'anna hadha at-tafsil ji'a bihi ma'amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dihubungkan dengan kisahnya Rasul ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad, okay, seolah-olah kisah yang Allah sampaikan di surat Asy-Syu'ara tersebut tentang fase-fase dakwah Musa alaihi salam ini diceritakan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa Allah menceritakan kisah Musa dengan semua fasenya tersebut kepada Rasul? Liyakuna amamu wa amam ashabi misal lima sayalqawnahu min at-takdzib wal ittihad hinama yajharuna bid-da'wah. Tujuannya adalah agar ada contoh bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasul dan di hadapan para sahabatnya. Oke? Ada mukaddimah dari Allah akan kelak apa yang akan terjadi pada kalian di dalam perjalanan dakwah. Seolah-olah Allah mau memberikan gambaran apa yang kelak akan terjadi kepadamu wahai Muhammad dan kepada para sahabatmu ketika kau mulai menyampaikan dakwah ini terang-terangan kepada kaummu. Ya? Akan takzib, akan pengingkaran yang akan mereka dapati dari kaumnya. Ittihad hinama yajharuna bid-da'wah, dan serangan yang akan mereka dapatkan dari kaumnya ketika mereka menyampaikan dakwah terang-terangan.
Waliyakunu ala basirah min amrihim mundzul bidayah. Allah sampaikan surat tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul dan para sahabat sadar akan kondisi apa yang kelak akan mereka hadapi sejak awal. Ya, demikian kisah yang terdapat di surat Asy-Syu'ara, ya. Itu menggambarkan fase-fase dakwahnya Musa alaihi salam sejak awal dakwah mendakwahi Fir'aun dan kaumnya. Okay? Fase-fase tersebut dilewati Musa alaihissalam, pengingkaran kaumnya dan kemudian bagaimana kekejian Fir'aun dan kaumnya dan lain-lain kepada Musa alaihissalam. Di waktu yang sama juga pembangkangan kaumnya Musa alaihissalam kepadanya dan lain-lain. Nah, kemudian juga pertolongan-pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang datang kepada Musa alaihissalam seringkali ketika injury time. Pertolongan Allah seringkali datang ketika injury time, ketika mereka terdesak di hadapan laut dan gak ada jalan lagi untuk pergi, sementara Fir'aun dan kaumnya terus mengikuti. Ragu mereka, mana pertolongan yang dijanjikan Tuhanmu, mana. Musa pun menegaskan kepada kaumnya, Allah akan menolong kita. Ternyata benar, Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan pada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut dan terbelahlah tongkat tersebut. Wa idz farraqna bikumul bahra sanjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya, Allah ingatkan itu kepada Bani Israel. Ingatlah ketika kami belahkan untuk kalian lautan dan kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya dan kalian melihat sendiri kejadian tersebut. Ya. Nah, itu semua disampaikan oleh Allah kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah kelak yang akan terjadi padamu wahai Muhammad dan kepada para pengikutmu adalah juga sunnatullah yang terjadi kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ya, yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya, diingkari, disakiti, dirusak nama baiknya dan lain-lain, itu juga yang akan terjadi padamu wahai Muhammad. Dan itu sunnatullah. Bagi mereka yang menyampaikan hak, pastilah mereka mendapatkan jatah dari pengingkaran kaumnya dimanapun dan kapanpun, ya, jatah dari musuh-musuh dakwah sebagaimana mereka yang memusuhi Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam. Wa min nahiyah ukhra tashtamil hadhihi surah ala dhikri ma'al al-mukadzibin lirrusul min qaumi Nuh wa 'Ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa qaumi Lut wa ashabil Aikah ada ma dhukira min amri Fir'aun wa qaumihi liya'lam alladhina sayaqumuna bitakdzib aqibata amrihim wa ma sayalqawnahu min mu'akhadhati Allahi in istamarru 'alayhi wa liya'rifa al-mu'minuna anna husnal 'aqibati lahum wa laysa lil mukadzibin. Dan dari sisi lain juga, surat ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana nanti akhir cerita bagi mereka yang mendustakan dan mengingkari para rasul. Baik dari kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaumnya Ibrahim, dan kaumnya Lut, dan para kaum Aikah. Ya. Selain juga kisah Fir'aun yang disampaikan di dalam surat tersebut, itu semua Allah sampaikan. Tujuannya adalah agar mereka yang hendak memilih untuk mengingkari rasulnya tersebut mengetahui apa kelak yang akan terjadi kepada mereka. Bagaimana akhir nasib mereka apabila mereka memilih untuk mengingkari rasulnya yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka. Ya, bagaimana pembalasan Allah kelak ke atas mereka apabila mereka berkeras di atas pengingkarannya tersebut, dan agar juga para orang-orang yang beriman mengambil nilai dari hal tersebut bahwasanya husnul aqibah, yakni happy ending. Husnul aqibah yakni happy ending. Kelak justru Allah berikan kepada mereka yang beriman, bukan kepada mereka yang memilih untuk mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian di setiap zaman. Demikian di setiap zaman. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, kan isinya itu. Al-Quran isinya itu thuluth, ya kan? Salah thuluth. Al-Quran ini isinya sepertiga, dan sepertiga. Sepertiga adalah nilai-nilai yang sifatnya akidah, keyakinan-keyakinan. Sepertiga adalah nilai-nilai yang sifatnya ahkam, hukum, halal haram. Dan sepertiga lagi adalah qasas as-sabiqin, kisah-kisah kaum
terdahulu, kisah-kisah kaum terdahulu, ya. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah-kisah kaum terdahulu di situ? Untuk agar kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada kaum terdahulu. Ya, agar kita na'tabir, mengambil pelajaran darinya. Bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang memilih untuk beriman kepadanya dan kepada Rasulnya. Bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang memilih untuk kufur dan mengingkari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu satu, agar kita mengambil pelajaran. Yang kedua, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya demikian alam semesta berjalan dari zaman ke zaman. Bahwasanya sejarah senantiasa berputar. History repeats itself. Sejarah memutar dirinya sendiri. Gitu ya. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Kami putar yakni di situ lagi. Demikian berjalannya alam semesta. Agar kita mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Mau selamat, lihat bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang diselamatkan di masa lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau celaka, lihat gimana orang-orang yang celaka tersebut mengambil sikap. Ya, dari situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, istadil bima kan ala ma yakun fa innal umur ishtibah. Ambillah clues, guidance dari apa-apa yang telah terjadi dalam menghadapi apa-apa yang sedang terjadi, yang happening. Karena sesungguhnya perkara-perkara itu ishtibah, mirip, serupa, nggak beda. Ya. Ad-da'wah fil aqrabin. Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kerabat-kerabat terdekat dulu. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiratahu Bani Hashim ba'da nuzul hadhihi al-ayah. Rasul menyeru atau mengundang keluarganya dari golongan Bani Hashim setelah turunnya ayat tersebut. Faja'u wa ma'ahum nafar min Bani al-Muttalib ibnu Abdi Manaf. Akhirnya mereka pun datang bersama beberapa orang dari golongan Bani al-Muttalib ibnu Abdi Manaf. Fakanu nahwa 540 rajulan. Pada saat itu yang datang dari undangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 540 orangan. Falamma arad an yatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badarahu Abu Lahab wa qala. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mau mulai berbicara kepada mereka, kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib nih, orang-orang yang masih punya hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang-orang yang paling berhak untuk Rasul sampaikan dulu dakwah kepada mereka sebelum orang-orang lain yang enggak punya hubungan kerabat, tentunya keluarga dulu paling lebih berhak. Ketika Rasul mau berbicara kepada mereka menerangkan tentang dakwah ini, langsung Abu Lahab memutus perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam waqal, dan Abu Lahab berkata, haula umumatuk wa banu ammika fatakallam. Mereka semua ini adalah para paman-pamanmu dan para sepupu-sepupumu. Maka bicaralah engkau. Wada'is sabah wa'lam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatan taqah. Dan tinggalkanlah para sabah. Sabah di sini yakni alay-alay yang ngaco. Tinggalkanlah orang-orang yang bersamamu nih, enggak usah diikutin tuh orang-orang. Begitu. Yani seolah-olah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teaming up, mereka Muhammad ini ngetim sama orang-orang yang dikecilkan di kaumnya, orang-orang fakir, budak-budak yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wada'is sabah, tinggalkanlah orang-orang itu dan ketahuilah bahwasanya kaummu nih nggak punya kekuatan sama sekali apabila mesti menghadapi bangsa Arab seluruhnya. Ya? Wa ana ahaqqu man akhadha, dan aku adalah orang yang paling berhak untuk menghukummu. Kenapa? Abu Lahab ditokohkan di kaumnya, dan Abu Lahab adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahasbuk banu abik. Untung kau dijaga oleh anak-anak dari yakni kakekmu, anak-anak dari kakekmu, yakni oleh paman-paman dan sepupumu. Wa in aqamta ala ma anta alaihi fa huwa aisar alaihim min an yathubba bika butun Quraisy. Dan apabila kau terus melakukan apa yang kau lakukan ini dari dakwahmu, menyeru manusia kepada agama yang berbeda dengan agama tradisional yang berjalan nih sekarang, oke?
maka jadi akan lebih mudah bagi bangsa Arab untuk menyerang Quraisy. Mereka makin punya alasan untuk menghancurkan Quraisy. Maksudnya demikian. Watamudduhumul Arab, dan bangsa-bangsa Arab pasti akan menolong mereka untuk apa? Untuk menghancurkanmu dan kaummu. Fama ra'ait ahadan ja'ala bani abihi bi syarrin mimma ji'ta bih. Sungguh, aku tak pernah melihat seseorang membawakan keburukan kepada keluarga besarnya sebagaimana engkau wahai Muhammad membawakan keburukan kepada keluarga besarmu ini. Ya? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sekut. Yani diam. Enggak ngomong. Walam yatakallam fi dzalikal majlis. Akhirnya Rasul enggak jadi berbicara di majlis tersebut. Oke? Okay? Bubar aja tuh ceritanya. Oke? Okay? Thumma da'ahum thaniyah. Tapi kemudian enggak lama, beberapa lama Rasul pun kembali menyeru mereka. Kembali mengundang mereka. Waqal, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kemudian berkata kepada mereka, Alhamdulillah, ahmaduhu wasta'inu. Segala puji hanya bagi Allah. Aku memujinya dan aku hanya memohon pertolongan kepadanya. Wa u'minu bih, dan aku beriman kepadanya. Wa atawakkalu alaih, dan hanya kepadanya aku bersandar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya sungguh tiada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan Ia, tiada sekutu baginya. Tsumma qala, kemudian Rasul melanjutkan perkataannya, innar ra'ida la yukadzibu ahlah. Sesungguhnya seorang ra'id, seorang leader, okay, adalah orang yang takkan mendustai atau mengkhianati kaumnya. Yani seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menginginkan kebaikan untuk kaumnya. Nggak mungkin dia mendustakan kaumnya. Nggak mungkin ngebohongin, ngerjain kaumnya, nggak mungkin. Demikian seorang pemimpin yang baik. Wallahilladzi la ilaha illahu. Dan demi Allah, zat yang tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Ia, inni Rasulullah ilaikum khasah wa ilan nasi ammah. Sesungguhnya aku adalah memang benar utusan Allah khusus kepada kalian, yakni keluargaku, dan kepada seluruh manusia. Wallahi la tu'minun wallahi la tamutunna kama tanamun. Dan demi Allah kelak kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidhun. Dan kelak demi Allah kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun tidur. Wala tuhasabanna bima ta'malun. Dan kelak akan dihitung dari kalian apa-apa yang telah kalian amalkan. Wa innahal jannah abadan awin naru abada. Dan sesungguhnya akhir dari perkara kalian entah surga yang abadi atau neraka yang abadi. Rasul menyampaikan pidato ini kepada keluarganya, kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Faqala Abu Talib, pada saat itu Abu Talib berkata, Abu Talib siapa? Abahnya siapa? Abahnya ahli pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syuf, Abu Talib ini gimana? Enggak masuk iman ke hatinya tetap. Masuk iman, cuman berat aja mengucapkannya dan meninggalkan agama kaumnya. Akhirnya terhitung musyrik udah. Ya. Abu Talib setelah mendengar ucapan Rasul demikian sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ma ahabba ilaina muawanatuk wa aqbalana li nasihatik wa ashadda tasdiqan li hadithik. Sungguh betapa kita sangat cinta untuk menolongmu wahai Muhammad. Betapa kita sangat menerima nasihat baik darimu ini. Yani dakwah Rasul hakikatnya adalah nasihat untuk mereka. Karena Rasul menginginkan keselamatan untuk kaumnya sebagaimana menginginkannya untuk dirinya kan. Jadi hakikatnya yang disampaikan ini adalah nasihat. Dan betapa kami ingin untuk menolongmu. Dan betapa kami sangat menerima nasihatmu. Wa asyadda tasdiqan li hadithik. Dan betapa sungguh kami mempercayai apapun yang kau ucapkan. Wa haula banu abika mujtami'un. Wa innama ana ahaduhum. Ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib. Tidakkah kau lihat mereka, para sukumu, anak-anak dari kakekmu, banu abik, yani anak-anak kakekmu, kabilahmu. Mereka semua berkumpul
Dan aku hanyalah salah seorang dari mereka. Bedanya aku adalah orang yang paling cepat menyambut seruanmu di antara mereka. Famdi lima umirta bih. Maka teruskanlah perjuanganmu yang kau diperintahkan ke atasnya, wahai Muhammad. Lihat. Abu Thalib nyuruh Rasulullah SAW, teruskan dakwahmu. Nyuruh begitu bahkan. Dan dia musyrik. Famdi lima umirta bih. Teruskanlah perjuanganmu yang kau diperintahkan ke atasnya. Fawallah, demi Allah. La azal ahutuku amna'u. Demi Allah, aku akan terus melindungimu dan mempertahankan keselamatanmu. Ghaira anna nafsi la tutawi'ni ala firaq dini Abdul Muttalib. Cuman memang hatiku, jiwaku nggak mampu, nggak bisa ninggalin agamanya Abdul Muttalib. No. Lihat, tadi ungkapan awal-awalnya keren nggak? Awal-awalnya itu ungkapan keimanan itu sebenarnya. Penutupannya. Ghaira anna nafsi la tutawi'ni ala firaq dini Abdul Muttalib. Cuman emang hatiku, jiwaku nggak mendorongku atau nggak nyaman, nggak bisa, nggak mampu untuk meninggalkan agamanya Abdul Muttalib. Tuh. Sampai akhirnya meninggalnya di atas kesyirikan. Padahal sumpah perlindungannya kepada Rasul itu sallallahu alaihi wasallam adalah di antara bentuk keimanan itu padahal mah. Cuman akhirnya nggak sah imannya. Tidaklah sah akhirnya keimanan dan amal saleh yang datang dari seorang musyrik. Nggak terhitung amal saleh. Faqala Abu Lahab. Nah, Abu Lahab pada saat itu ngomong, ini dia nih emang nih, amiknya yang ini nih, yang kesel ya. Gue kalau udah baca dia, aduh, ya amik, dia gak pensi kata aja. Nah, Abu Lahab nih, dia bilang, hadhihi wallahi saw'ah. Demi Allah nih suwe nih. As-saw'ah, as-suwe. Ya. Kesialan, keburukan. As-saw'ah itu as-suwe. Ya. Hadhihi wallahi saw'ah, demi Allah nih kesialan nih katanya. Khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghayrakum. Faqala Abu Thalib wallahi lanamna'annahu ma baqina. Cepat tahan Muhammad sebelum orang-orang lain yang menahannya, yakni menahannya, menangkapnya dan menyiksanya. Cepat kalian tahan Muhammad, jagain dia supaya enggak ditangkap sama yang lain dan disiksa, akhirnya jadi aib buat kabilah kita. Gitu. Tapi Abu Thalib menjawab, demi Allah kita akan melindungi dia selama kita masih hidup. Yang ngomong musyrik nih bro. Yang ngomong musyrik. Enggak bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak bilang asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kepada Rasul yang membawakan ajarannya dan sunnahnya segitu pembelaannya. Bahkan seorang muslim zaman sekarang, muslim yang ngomong asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, tidak segitu besar pembelaannya kepada mereka yang membawakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ikut ngemplangin, yang ada ikut ngebully kepada mereka yang membawakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ente pada kita. Tidakkah kita malu dari Abu Thalib? Sebesar apa perjuangan, pembelaan, pengorbanan kita untuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Untuk akidah sahih yang datang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas penyimpangan, kekufuran, kebid'ahan dari sebuah kaum, masih terus kita mentolerirnya, bermanis-manis kepadanya. Enggak ada wala dan baroknya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidakkah kita malu kepada Abu Thalib yang sebesar itu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, wahwa musyrik, dan padahal dia musyrik. We should be ashamed. Kita aturan malu. Udah kita korbankan apa dalam kehidupan kita untuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita orang yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beranikah kau keluar dari comfort zone-mu demi memerangi mereka yang mengotori sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau hanya berada di dalam comfort zone, gak mau ada perjuangan untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? We should feel ashamed. We should be ashamed. Kita aturan malu sama Abu Thalib.
Ya. Ala Jabalis Safa. Setelah sama keluarganya, baru Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan dakwahnya terang-terangan kepada seluruh kaum Quraisy yang ada. Tayyib. Kejadian di atas Bukit Safa, ya. وبعد تعهد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فعلى أعلاها حجرا ثم هتف يا صباحاه يا صباحاه begitu. Dan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan janji perlindungan dari pamannya Abu Talib, nggak lama beberapa hari selang itu, setelah itu Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Bukit Safa dan menaiki sebuah batu besar yang ada di sana, dan kemudian ia menyeru para kabilah, para Quraisy yang ada di sana. Wasabahah, wasabahah, wasabahah di kita woro woro gitu, Wasabaha juga adalah ungkapan yang diserukan untuk mengabarkan bahwa serangan gitu. Yani siap-siap ada yang menyerang, supaya mereka dapat perhatian, supaya dia dapat perhatian para kaum tersebut. Wa kanat kalimah inzar tukhbir an hujumi jaishin aw wuqu' amrin 'azim. Wasabaha adalah kalimat digunakan untuk memberikan peringatan ketika terjadi sesuatu yang besar atau ketika ada serangan dari musuh, ya. Thumma ja'ala yunadi butuna Quraisy. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru semua kabilah-kabilah yang ada di Quraisy, wa yad'uhum qabail. Rasul menyeru mereka kabilah per kabilah. Ya Bani Fihr, Ya Bani Adi, Ya Bani Fulan, Ya Bani Allan, Ya Bani Abdi Manaf, Ya Bani Abdul Muttalib. Itu satu-satu diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'u qalu man hadha alladhi yahtif? Qalu Muhammad. Fasra'a an-nasu ilayhi hatta inna ar-rajula idza lam yastati an yakhruja ilayhi arsala rasulan liyanzura ma hu. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Dan ketika kaumnya mendengar seruan Muhammad, mereka bertanya satu sama lain, siapa tuh yang memanggil-manggil kita? Siapa yang menyeru-nyeru kita? Mereka pun berkata, oh itu Muhammad. Muhammad yang memanggil-manggil kita. Akhirnya para manusia bersegera menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyeru mengumpulkan mereka, sehingga ketika seseorang nggak bisa ikutan hadir di situ, dia menyuruh seseorang untuk hadir ke situ sebagai utusannya mendengar apa yang mau disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu pun Abu Lahab dan Quraisy juga datang. Tuh, ini Ami datang lagi nih Ami nih. Iya enggak? Rid, ini Ami datang lagi nih Rid. Bikin hawas nih Ami. Iya gitu. Falamma ijtama'u qala, dan ketika kaum Quraisy tersebut berkumpul di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berkata kepada mereka, Ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi bisafhi hadzal jabal turid an taghira 'alaikum aw kuntum musaddiqi atau akuntum musaddiqi. Rasul pun menguji dulu betapa kaumnya sangat mempercayainya. Kaumnya yang menjulukinya Al-Amin, nggak pernah berdusta. Rasul menguji dulu kepercayaan mereka kepadanya. Apabila aku katakan pada kalian bahwasanya di balik bukit ini, di lembah di depan ini, di balik bukit ini terdapat sebuah pasukan besar yang siap menyerang kalian. Oke? Yani sabbahakum wa massakum, anytime, any minute, di pagi atau sore hari mereka akan siap untuk menerjang kalian. Kalau aku sampaikan berita besar ini yang berkaitan dengan keselamatan hidup dan mati kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian. Kalau aku sampaikan berita ini pada kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka sendiri yang menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ma jarrabna 'alaika kadhiban qat. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Ya, tentu kami percaya. Kami tak pernah mengalami sama sekali kedustaan darimu wahai Muhammad. Tidaklah kami mengalami darimu kecuali hanya kejujuran. Tuh lihat. Mereka yang menjulukinya Al-Amin. Zain? Akhirnya Rasul berkata, yani setelah yakin, benar
kalian percaya padaku, bahkan kabar yang menyangkut kematian dan kehidupan kalian dan keluarga kalian, sebesar itu kepercayaan kalian padaku, maka aku sampaikan pada kalian. Seolah-olah begitu. Fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Aku membawakan peringatan terhadap azab yang begitu keras. Innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin ra'al adu fantalaqa yarba'u ahlah ay yatatalla wa yanzur lahum min makanin murtafi' li'alla yudhimahum al-adu fakhashiya ay yasbiquhu faja'ala yunadi ya sabaha. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan kalian adalah perumpamaan seseorang yang melihat musuh dan kemudian ia berangkat untuk melihat dan memata-matai gerakan musuh apa yang hendak dilakukan sebelum menyerang dirinya dan keluarganya demi memberikan keselamatan pada keluarganya. Kemudian dia kembali dan memperingatkan kepada keluarganya tersebut, wasabahah, wasabahah, siap-siap, musuh menyerang kalian, selamatkan diri kalian. Sesungguhnya aku nih bagi kalian sebagaimana pemberi peringatan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'ahum ilal haq. Setelah memberikan perumpamaan tersebut, Rasul pun menyeru mereka kepada yang hak. Wa anzarahum min azabillahi fakhassa wa am. Dan ia, yakni Rasul, memperingatkan mereka dari azabnya Allah. Rasul pun menyebutkan satu persatu khusus, yakni beberapa kabilah, dan menyebutkan kabilah-kabilah umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy. Semuanya nih kena. Semua kabilah yang ada. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, ishtaru anfusakum min Allah, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum min Allahi dhurran wala naf'a, wala ughni ankum min Allahi syai'a. Tebuslah diri kalian dari Allah, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa apapun untuk menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak bisa menimpakan manfaat, aku tak bisa menimpakan madarat kepada kalian. Sesungguhnya aku tak bisa memberikan manfaat apapun kepada kalian. Tebus, selamatkan diri kalian sendiri dari neraka. Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Fa inni la amliku lakum dhurran wala naf'a, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa untuk membawakan manfaat atau menimpakan madarat ke atas kalian sama sekali. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, ya ma'syar Bani Qusay, ya ma'syar Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Syams, ya Bani Hashim, ya ma'syar Bani Abdul Muttalib. Tuh, semua Rasul katakan kepada mereka, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Fa inni la amliku lakum durran wala naf'a, sesungguhnya aku tak bisa memberikan manfaat, tidak juga memiliki kuasa untuk menimpakan madarat sama sekali ke atas kalian. Wala ughni ankum minallahi syai'a, aku sama sekali enggak punya kuasa untuk menyelamatkan kalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saluni min mali ma syi'tum, adapun hartaku, mintalah oleh kalian kepadaku hartaku apa yang aku miliki, terserah apapun yang kalian miliki. La amliku lakum minallahi syai'a, tapi di hadapan Allah aku tak memiliki kuasa apapun ke atas kalian. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib, ini pamannya radhiyallahu anhu. La ughni anka minallahi syai'a, aku enggak bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah kelak. Tuh, pamannya benar. Nggak ngaruh nasab di hadapan hisab. Nasab nggak ngaruh di hadapan hisab. Ya Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, ammatu Rasulillah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki min Allahi syai'a. Ya Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali, mintalah kepadaku apapun yang kau mau dari harta-hartaku. Angkidhi nafsak minan nar, tapi selamatkan dirimu sendiri dari neraka. Fa inni la amliku laki dhurran wala naf'a, sesungguhnya aku tak memiliki kuasa untuk membawakan manfaat atau menimpakan madarat kelak kepadamu. Wala ughni anki min Allahi syai'a, di
hadapan Allah kelak, aku tak bisa menyelamatkanmu. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha ay sa'asiluha hasaba haqqiha. Bedanya kalian memiliki hubungan rahim denganku, yakni hubungan kerabat, dan aku akan penuhi hubungan tersebut, yakni hubungan silaturahmi tersebut sesuai dengan haknya. Walamma tamma hadzal inzar infadda an-nasu wa tafarraqu. Dan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan peringatannya tersebut, para manusia pun bubar. Wala yuzkar anhum ayyu ridda fi'lin. Tidak ada riwayat yang menceritakan apa yang mereka lakukan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan itu kepada mereka. Siwa anna Abu Lahab, kecuali ada riwayat yang menceritakan tentang Abu Lahab, pamannya nih, amingnya nih. Setelah Rasul menyampaikan kabar tersebut kepada mereka, Abu Lahab langsung membalasnya dengan keburukan dengan ucapannya, tabban laka sa'iral yaumi ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau sepanjang hari wahai Muhammad. Apakah untuk beginian nih kau kumpulkan kita semua? Begitu kata Abu Lahab. Nah, disitulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tabba. Ya. Dilaknat-laknat sama bini-bininya dilaknat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha habl min masad. Di lehernya terdapat kalung yang terbuat dari tali neraka. Ya, karena memerangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendorong suaminya untuk terus memerangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat. كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. Ini adalah seruan yang mulia yang Rasul sampaikan kepada mereka. Ya. Dan betapa Rasul telah menjelaskan kepada mereka dan kepada keluarga-keluarga terdekatnya juga bahwasanya dengan mempercayai dan menerima seruannya inilah hakikatnya yang akan mempertahankan silaturahmi yang ada di antara mereka, hubungan yang baik yang ada di antara para keluarga ini. Dan bahwasanya asabah al-qarabah allati yaqumu 'alaiha al-arab dhabat fi hararah hadzal inzar, bahwasanya kelak ke depannya, kesukuan yang sangat dibanggakan oleh bangsa Arab pada saat itu, solidaritas, asabah yakni solidaritas kesukuan yang sangat dibangga-banggakan pada saat itu di bangsa Arab, bahkan luntur menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang rela untuk meninggalkan kaumnya, rela untuk meninggalkan ayahnya ataupun kakaknya ataupun saudaranya demi mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kekuatan solidaritas kesukuan menghadapi dakwah yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, luntur itu semua. Kenapa? Karena keimanan yang Allah sampaikan, yang Allah berikan ke dalam hati mereka. Ya. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Itu ayat. Ya. Dan teruslah booming seruan Rasul ini sallallahu alaihi wasallam di Makkah, dan terus menyebar di Makkah dan bertambah banyak pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar yakni sikat, yakni terus sampaikan apa yang kau diperintahkan, terus saja sampaikan. Adapun mereka yang musyrik dan menghalangi dakwahmu, berpalinglah dari mereka, yakni jangan layanin. Terus saja sampaikan dakwah dan jangan layanin haters. Artinya gitu. Okay? Jangan layanin orang-orang yang akan menghalangi dakwahmu dari mereka yang mendustakanmu. Jangan layanin haters. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Teruslah sampaikan tugasmu yang kau diperintahkan atasnya wahai Muhammad, untuk menyampaikan risalah ini, seru manusia kepada Allah, gitu.
Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari para kaum musyrikin, yakni jangan layanin mereka. Janganlah apa yang mereka lakukan membuatmu berhenti menyampaikan kebenaran yang kau diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu artinya. Ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujahhir bid-da'wah ila al-Islam fi majami'il musyrikin wa nawadihim. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam terus menyerukan manusia kepada Islam di tempat berkumpulnya para kaum musyrikin, di nadi-nadi, yakni di klub-klub tempat berkumpulnya para kaum musyrikin. Yatlu alaihim kitab Allah, Rasul bacakan ke atas mereka kitab Allah, wa yaqulu lahum ma qalathu ar-rusulu li aqwamihim, dan Rasul sampaikan kepada kaumnya tersebut apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul terdahulu kepada kaumnya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Yani hambakan dirimu hanya kepadanya, sungguh kalian tak memiliki Tuhan yang layak disembah melainkan Ia. Yani melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabada ya'budullah ta'ala amam a'yunihim. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para kaum muslimin mulai mereka melakukan ibadah-ibadah di hadapan mata langsung kaum musyrikin, mulai terang-terangan. Yang sebelumnya di mana? Kemarin kita ceritain di Darul Arqam, ya kan, atau yakni bersembunyi mereka beribadah, salat dan lain-lain karena perintah salat. Okay? Bersembunyi dan lain-lain. Sekarang mulai terang-terangan di hadapan para kaum musyrikin. Ya, fakana yusalli bi fina'il Ka'bah naharan jiharan wa ala ru'usil ashhad. Seringkali Rasul sallallahu alaihi wasallam salat langsung di depan Ka'bah siang-siang terang-terangan di hadapan para manusia yang melihatnya. Sengaja Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan tersebut. Wa qad nalat da'watuhu mazidan minal qabul. Tapi justru dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam malah banyak, lebih berkembang terus, lebih banyak orang yang menerimanya. Wa dakhala an-nasu fi dinillahi wahidan ba'da wahid. Manusia pun masuk ke dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada agama Allah satu persatu. Hasala bainahum wa baina man lam yuslim min ahli baitihim tabaghud wa taba'ud wa inad wa shma'azzat Quraisy min kulli dhalik wa sa'ahum ma kanu yubsirun. Dan mulailah percikan-percikan kebencian antara Rasul dengan keluarga-keluarganya, dengan kabilahnya atau dengan Quraisy karena perkembangan dakwah Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh para kaum musyrikin melihat perkembangan dakwah Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, ini terasa sakit untuk mereka. Mereka enggak terima, kesel. Ya. Tapi belum mulai jahat. Belum mulai nyiksa nih, belum. Oke? Tapi mulai ngebenci dan mulai terjadi gesekan, mulai sebel-sebelan, mulai heating up, mulai heat nih, suasana mulai panas. Zen? Tapi berkembang, karena apa? Karena justru berkembang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Majlis al-Istishari li kafil Hajjaj an istima'id da'wah. Akhirnya para kaum musyrikin membuat majlis, membuat rapat untuk bermusyawarah bagaimana mereka nanti menahan atau menghimbau para orang-orang yang datang haji dari luar Mekah agar mereka tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bikin majlis untuk bermusyawarah. Kita mesti punya satu kata sepakat untuk menceritakan kepada mereka tentang siapa dan bagaimana Muhammad. Gitu. Supaya orang-orang yang datang dari luar Mekah ini tidak mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena musim haji udah dekat. Dan musim haji dekat, orang-orang luar Mekah berdatangan ke Mekah. Sementara kita di dalam nih lagi terjadi hal demikian nih. Anak-anak baru kemarin yang nyalah-nyalahin Tuhan-Tuhan dan ibadah-ibadah kita dan kakek nenek moyang kita nih, anak baru kemarin nih katanya wahebong. Ya. Iya. Tapi kita dengarkan azan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.